Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah yang bisa menolong saya? Saya masih punya virtual background-nya yang kemarin dan itu tampaknya nggak bagus karena goyang ya. Adakah yang bisa membantu saya mengeluarkan ini? Kasih tahu langkahnya. Ada? Saya lupa menghapusnya. Sekarang temboknya nggak bagus. Ada yang bisa menonton saya mematikan virtual background saya? Cara matiin virtual background. Ibu, di stop video, Bu. Stop video, oke. Nah, di situ ada segitiga kecil. Oke. Terus choose virtual background ya? Choose virtual background. Oke. Lalu none ya? Yes, there you go. Oke. Begitukah? Iya, Bu. Jelas, cukup jelas. There you go. Sip. Thank you. Halo, bisa dengar suara saya, Bapak Ibu dan Ibu? Allahu Akbar, Pak Budi. Ayo. Bapak Ibu bisa dengar. Bapak Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Bisa. Bisa, Pak? Bapak? Ya, bisa didengar, Pak. Alhamdulillah. Tadi ya Bapak Ibu, kita baru mulai, kita tunggu rekan-rekan yang lainnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Wira. Sehat, Wira. Sehat, I'm not ill at all, Bapak. Semangat. Sehat. Semangat. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan Miss Vivi, Wakil Kepala Sekolah TK sedang wawancara orang tua dulu. Oh, baik. Nanti akan join bersama kami, sama kita di sini. Silakan. Kurang. Ustaz semua lagi di Bali kayaknya nih. Ini oleh-oleh dari Lombok.
Waduh, sweet child of mine ini kayaknya Pak Priyo. Semua untuk mic-nya Bapak Ibu. Jiwa muda Pak Priyo nih. Belum, Pak Wahyudi belum masuk. Sudah masuk ya? Sudah kan? Ya, sudah. Ya, oke. Sudah masuk. Bu Farida, sudah siap, Bu? Ibu Farida. Oh ini. Siapa? Tadi kan menunggu ya. Belum. Iya. Bu. Kenapa? Oh, iya. Pak Yuda, seluruh peserta di mute dulu aja semuanya. Biar nanti narasumber sama itu aja yang di unmute. Sebentar, saya jadi ini. Baik, Bapak Ibu, dengar suara saya semua kan, Bu? Baik, kita mulai workshop seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Hari ini diadakan seminar dengan tema supervisi di sekolah dengan narasumber Dr. Farida Wulandari. Sebelumnya seminar ini terselenggara dalam rangka untuk meningkatkan seminar ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu di struktur yang menjabat sebagai pejabat struktural di Alhamdulillah ini, Bu. Jadi berkaitan dengan supervisi nantinya adalah sebagai bahan untuk memimpin dalam unit-unit yang Ibu dan pekerjaan yang Ibu emban saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seminar ini nanti harapannya adalah dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian di Alhamdulillah ini. Adapun saya sebutkan susunan acara untuk seminar ini. Yang pertama adalah absensi. Nanti mungkin beberapa peserta mungkin masih ada acara atau agenda lainnya yang mungkin banyak yang absen menyusul gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah absensi nanti akan sambutan dari Bapak Wahyudi selaku Kepala Divisi SDI. Kemudian nanti akan ada materi dari Ibu Dr. Farida, kemudian tanya jawab, dan nanti akan ada doa penutup. Ya, selanjutnya mungkin langsung kepada sambutan kepada Bapak Wahyudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Assalamualaikum. Maaf Pak. Ya. Maaf. Pak Yuda mungkin lupa merekodnya, belum direkod. Sudah recording. Oh, sudah ya? Oke. Ya. Baik. Maaf. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Direktur Pendidikan yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai narasumber, Ibu Dr. Farida Wulandari. Kemudian Wakil Direktur Pendidikan Ibu Marti Alifa, Bapak Ibu para Kepala Divisi,
para kepala departemen, para koordinator, para wakil kepala madrasah, dan wakil kepala sekolah, baik dari unit TK, TPQ, SDIP, SDIT, SMPI, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan mungkin ada perwakilan dari Sekolah Tinggi Agama Islam juga kepesantrenan dan asrama. Perlu kita syukuri bahwa hari ini kita bisa diberikan kesempatan dan juga mendapatkan nikmat sehat ya. Meskipun kemarin keluarga kita, Bu Ira dan Bu Anis, hasil rapidnya reaktif. Kita doakan mudah-mudahan nanti setelah di swab hasilnya negatif. Tetap diberikan kesehatan bagi keluarga kita semua. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Dr. Farida selaku narasumber yang alhamdulillah secara maraton sudah beberapa kali memberikan materi dan juga memberikan motivasi bagi kita semua untuk bisa merubah mindset kita dalam rangka kita membangun institusi yang kita cintai ini, Yayasan Islam Al-Hamidiyah, ke depan supaya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari 3 pertemuan, yang pertama kita mengadakan workshop good leader gitu ya. Yang kedua kita mengadakan service excellent, dan insya Allah hari ini kita akan mengadakan workshop tentang supervisi dan monitoring. Ya tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah menduduki posisi jabatan kepala madrasah dan kepala departemen yang dalam hal ini sudah mengaplikasikan kegiatan supervisi dan monitoringnya yang biasa dilakukan setiap hari. Namun demikian kita perlu pemahaman yang berbeda barangkali ya. Di sini narasumber yang cukup berpengalaman di dunia pendidikan dan cukup banyak makan asam garam. Kegiatan memimpin tentunya bisa berbagi sharing dengan kita semua bagaimana melaksanakan supervisi dan monitoring secara efektif dan efisien. Kegiatan supervisi kalau di lingkungan Departemen Pendidikan tentunya biasanya dilakukan secara berkala. Nah ini oleh kepala sekolah dan kepala madrasah mungkin kegiatannya terjadwal, bisa 1 bulan sekali, kemudian 1 semester atau tahunan. Nah dalam kesempatan ini mungkin nanti dikaitkan bahwa supervisi dan monitoring ini menjadi bagian dari fungsi utama juga bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Oleh karena itu kita perlu pemahaman yang lebih terhadap kegiatan supervisi dan monitoring. Mudah-mudahan workshop kali ini bisa menambah wawasan kita semua sehingga dalam aplikasinya kita tidak menemui kendala yang cukup berarti. Saya rasa itu saja pembukaan dari saya. Mari kita buka workshop hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Ya, secara selanjutnya mungkin langsung pemaparan materi seminar supervisi ini oleh Dr. Farida. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Ati sebagai Wakil Direktur Pendidikan Al-Hamidiyah dan juga Kepala Divisi SDI, Pak Yudi sebagai tuan rumah juga ya, dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Hari ini kita sebenarnya akan membicarakan hal-hal yang memang sesuatu yang biasa, yang memang sudah dilakukan. Namun terkadang kita luput dengan intisarinya. Jadi kita lebih pada dasar operating systemnya. Tapi kita luput
apa sih intisari dari supervisi tersebut. Nah, biasanya supervisi itu dilakukan oleh yang disebut kata dasarnya adalah atasan. Jadi nggak ada bawahan mensupervisi atasan. Jadi atasan mensupervisi bawahan atau superior mensupervisi subordinatnya, itu bahasa organisasinya. Jadi sebenarnya ini masalah kita dan mari kita tajamkan saja. Saya rasa Bapak Ibu sudah lakukan, namun kita kayak olahraga lah itu ya Bapak ya, kita kadang sudah lakukan dengan jenuh dan kita butuh sebuah kebugaran lagi, orientasi-orientasi baru, insight-insight baru, lalu itu yang membuat kita bersemangat kembali melakukan pekerjaan yang tadinya sudah kita mulai merasa bosan terhadap itu atau merasa kehilangan arah atau merasa akhirnya biasa-biasa saja. Itu pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Itu yang semakin parah nantinya. Baik, tanpa panjang lebar saya akan men-share ya. Men-share. Ya. Nanti juga akan kita bagi materi ini. Baik. Kenapa saya membesarkan kata supervisi? Karena supervisi adalah salah satu dari tupoksinya leader atau supervisor. Tuh. Lalu sebenarnya supervisor itu siapa sih? Nah, supervisor, being a supervisor is not only about the position, it's not only about the money that you got, the salary that you got. It's not about the authority that you have, but the leader itself is about you are leading yourself and you are leading your team. Oleh karena itu, saya menggunakan kata ini, the leader in me. Kita harus diingatkan bahwa sebagai atasan yaitu yang melakukan supervisi, sebenarnya harus dibutuhkan leadership. Jadi sebenarnya leadership inilah yang nanti akan menggiring pekerjaan supervisi. Jadi saya hanya mengingatkan, you are the leader, Bapak Ibu. So you need to be having a leadership skill on your personality. Karena tanpa leadership, kita tidak bisa melakukan supervisi dengan kaidah-kaidah yang tepat. Ini ada kata bagus sekali, ada satu referensi yang bagus, disebutkan bahwa good supervisor, anggap saja kita subordinatnya. Kita kalau melihat supervisor seperti ini. Good supervisor can take you to the incredible height. They help you learn to fly, providing the wind beneath you, and providing a net for when you fall. Bayangkan, berarti kita sebenarnya apa sih supervisor itu? A hero, someone who help people in your subordinate to be a better one. Jangankan to be a better one di pekerjaan, bayangkan sampai can take you to the incredible high. Berarti tugas supervisor membuat kualitas subordinate mencapai kemajuan yang sangat tinggi, incredible high. Bisa bayangkan sampai disebut incredible high. Lalu they help you, you help them when they learn to fly. Artinya apa? Berarti sampai terbang. Berarti mereka harus punya karir path setinggi-tingginya. Dia mulai dari pegawai biasa, lalu kemudian dinaikkan menjadi kepala bagian, lalu kepala departemen, lalu kepala divisi, kemudian mungkin they could. Itu tugas kita. Lalu providing the wind beneath you. Bayangkan sampai seperti itu. Sampai kita menahan apa sih derasnya angin sehingga bawahan kita itu subordinat kita itu tidak
tidak fault atau tidak frustasi dalam bekerja, tidak putus asa, atau mungkin malah terjatuh karena kesalahan-kesalahan yang dia buat, gitu ya. Ini betapa penting. Jadi mari kita rubah mindset kita hari ini bahwa as a leader, as a supervisor, it is not only about the position. It's not about the money that you got because you got a good position. It's not about the authority that you can instruct them, you can lead them, you can mungkin marah-marahin mereka. No, you are the hero. Itu yang harus kita rubah mindsetnya. Kita yang harus menjadi pahlawan, shoulder to cry on-nya mereka. Dengan merubah mindset ini, akhirnya kita tahu pekerjaan selanjutnya itu akan menjadi it's gonna be beautiful for us to do because that's not the job, that's the goal that we going to be their hero. Itu yang dicamkan oleh referensi ini. Seperti biasa saya suka sekali buat mind map. Mohon maaf tulisan seperti ini, namun ini dalam sekali. Supervisi itu sangat terkait dengan penjaminan mutu. Saya katakan pendidikan karena kita ada di ranah pendidikan. Namun andai kata di sini ada supervisor dari academics maupun non-academics, nggak apa-apa. Basically itu semuanya hampir sama kok, ya, hampir sama. Cuma nanti ada titik-titik tertentu yang arahnya memang ke pembelajaran. Basically semua manajerialnya sama. Jadi di dalam proses pekerjaan seperti kita sudah belajar ya di penjaminan mutu yang kita kemarin sudah pernah, sudah kita latihan untuk melakukan ISO 9001 2015, maaf. Oke, selalu ada input, selalu ada proses, diikuti oleh output dan diakhiri dengan outcome. Gitu. Ya, input adalah perencanaan yang kita buat, lalu dilakukan, diproses, lalu selama proses itu kita bisa lihat hasilnya sudah sampai mana, apakah sudah tercapai semua strategic action plan kita, lalu outcome-nya apakah itu bermutu, ataukah itu bisa bersaing, ataukah itu bisa berkompetisi dengan yang lainnya, seperti itu ya, mampu bersaing. Baik, di mana sih proses supervisi itu? Di sinilah. Input dan proses itu adalah pelaksanaan misi. Jadi do-nya, makanya misi itu pakai kata kerja. Membangun English environment or meningkatkan kompetensi, semuanya semua kata kerja kalau misi. Ya. Nah, disinilah pelaksanaan misinya di sini. Input dan proses. Lalu bagaimana output? Output itu sebagai apa? Output sebagai pencapaian visi. Ya. Nah, di sini PDCA ini plan, do, check, action di sini adalah sebenarnya lah penjaminan mutu. Proses di mana kita menjamin mutu. Bagaimana mutu itu bisa dijaga? Ya harus disupervisi. Itulah konteks hubungan antara supervisi dan penjaminan mutu. Jadi sepanjang PDCA ini harus disupervisi. Kalau tidak nanti banyak yang melenceng atau lupa atau lalai atau malah konflik atau malah kemunduran. Itu seperti itu. Ya. Jadi itu hubungannya antara supervisi dan penjaminan mutu. Sangat erat kaitannya. Lalu di sini sekali lagi tidak apa-apa dipakai pendidikan, bisa juga di manajerial dengan pendidikan. Di sini saya akan membedahnya dari referensi what, how dan why-nya. Ya. Apa sih supervisi itu? Super artinya atas, vision artinya penglihatan. Makanya dinamakan supervisi berarti melihat dari atas ke bawah. Superior menuju ke subordinate. Makanya disebut supervisi. Super atas, vision penglihatan.
Sehingga digabunglah kata ini menjadi supervisi. Supervisi apa? Kita punya tim, mau timnya cuma 2 atau mungkin timnya cuma 1 karena struktur organisasi yang sangat simpel, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap harus lakukan tugas kita sebagai supervisor. Mau subordinat kita 1, subordinat kita 2 sama aja. Kadang tim kecil aja juga bisa nggak efektif kok. Gitu. Jadi walaupun punya subordinat 1, tetap kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai supervisi. Ya. Jadi apa yang kita supervisi? Secara individu, subordinat kita secara individu, lalu subordinat kita sebagai kelompok. Bagaimana kita mengayomi mereka secara individu, lalu mengayomi mereka secara kelompok. Caranya seperti apa? Kadang kita supervisi, kita lihat melalui observasi, melalui pertemuan individu atau kelompok, melalui rapat rutin, melalui kunjungan. Kalau kelas mungkin ke ruang kerjanya, kalau yang non-akademik ya. Kunjungan ke ruang kerjanya, lalu kunjungan antar ruang kerja kalau bukan kelas. Jadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah jalan seperti ini? Ya, apakah kita lakukan observasi? Apakah kita melakukan pertemuan individu, kelompok, rapat? Ini harus dilakukan. Lalu how-nya, bagaimana sih? Nah, sebelum melakukan bagaimana, kita tanya dulu why-nya, kenapa? Kita lakukan supervisi karena untuk meningkatkan kemampuan. Kalau guru, kemampuan mendidik. Kalau non-guru, berarti kemampuan manajerial pekerjaannya. Sama di bagian keuangan, ya kemampuan manajerial keuangan. Di bagian sapras, kemampuan managing sapras dan SDM semacam itu. Tetap tujuannya sama. Bagaimana kalau di guru itu produknya adalah pembelajaran. Pembelajaran nanti produknya adalah siswa. Kalau non-guru, produknya adalah pekerjaannya, ya, program pekerjaannya seperti itu. Nah, lalu sama saja. Jadi kita anggap yang di sini kalau guru adalah pembelajaran, mengajar pekerjaannya, tapi kalau yang non guru adalah pekerjaannya melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan non akademiknya. Tetap harus berbasis apa? Harus berbasis kreatif supaya kemampuan mereka bekerjanya tuh harus kreatif, bukan hanya mengikuti job desk saja. Yang penting selesai pekerjaannya. Tetapi how creative is their work? Itu pertanyaannya. Jadi kalau pekerjaannya, contoh goreng tahu, beli tahu di pasar, lalu dipotong-potong, direndam pakai garam, lalu digoreng, begitu. Itu goreng tahu secara standar. Tapi bagaimana menggoreng tahu secara kreatif? Itu pertanyaannya seperti itu. Ya mungkin dia tambahin bawang putih supaya rasanya lebih nikmat. Garamnya juga garam yang bukan garam. Lalu ditambahin saus semacam itu kreatif. Jadi bekerjanya di luar standar. Lalu aktif. Bagaimana mereka melakukan pekerjaannya? Bagaimana mengajar secara aktif? Lagi bagaimana mengajar secara efektif. Juga apalagi nanti larinya ke inovatif. Ini yang dicari. Inovatif itu lebih dari bagian dari kreativitas. Itu why-nya. Kenapa dilakukan supervisi? Supaya seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa membuat subordinat kita kreatif, aktif, efektif, dan inovatif. Ya harus lakukan supervisi. Jadi jangan hanya dilihat keburukan mereka saja. Jadi jangan lihat kekurangan mereka saja. Jangan melihat ketidakacuhan mereka saja atau semacam itu. Tapi tugas kita untuk menggali supaya mereka lebih kreatif, lebih aktif, lebih efektif. Itu kenapa dilakukan supervisi. Baik. Lalu bagaimananya? Bagaimananya kita bisa lihat supervisi kita secara manajerial, kalau guru itu secara akademis. Nah, kalau non guru dan guru bisa manajerial. Tetap lakukan di
di koridor PDCA. Ya. Lalu harus ada programnya, lalu ada instrumen supervisinya. Sorry, ini supervisi. Enggak bisa tiba-tiba turun gitu ya, langsung menegur sana, menegur sini. Oke, itu boleh, itu bos, tapi itu bosi namanya. Bos yang benar adalah bos yang punya konsep manajerial yang bagus. Supervisi adalah salah satu konsep manajerial yang bagus. Nah, sebelum memanggil, sebelum menilai, harus buat dulu instrumennya dong, sehingga subordinat kita tahu apa yang mau disupervise, dilihat, dimonitor, dibimbing, semacam itu, dinilai. Kalau nggak ada instrumennya, tiba-tiba didudukin, dimarah-marahin, tiba-tiba dibilang kamu nggak bisa ini, kenapa kamu begini, kenapa begitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuat instrumennya? Jadi ini yang penting harus kita buat dulu, instrumen supervisinya. Sorry. Oke ya, harus ini yang kita buat. Programnya kita buat. Program apa? Programnya kapan? Mau kapan? Mau di mana? Apa yang dilihat? Jadi harus keluar dulu indikator-indikatornya. Seperti itu. Lalu kalau akademik lebih kepada tetap sama bagaimana lesson plan mereka, bagaimana proses pembelajaran mereka, bagaimana mereka mengevaluasi pembelajaran, bagaimana mereka merefleksi pembelajaran sehingga perbaikan dilakukan. Seperti ini. Nah, kalau akademik lebih pada pengawasan instrumennya, pengawasan dan juga instrumen. Oke, jadi bagaimananya supervisi, jangan pakai tangan kosong, jangan pakai mata kosong, tapi kita harus punya selembar kertas yang disebut instrumen supervisi. Dan itu harus dibuat dan harus disosialisasikan dahulu kepada subordinat kita, bahwa semester ini loh yang akan kita jangkau, oh inilah penilaian yang akan kita lakukan, sehingga mereka aware, ada alert, ada lampu kuningnya. Oh ternyata saya akan dinilai ini. Oh yang kinerja saya yang saya dinilai akan ini. Oh target saya ini. Seperti itu. Tanpa itu jangan marah-marahin subordinat. Jangan juga tiba-tiba menyalah-nyalahi. They don't know what to do because there is no instrument. Mereka hanya punya job desk, tapi mereka nggak punya apa sih yang dinilai secara spesifik. Begitu. Oke. Lalu di sini harus PDCA-nya dunia itu, pelaksanaannya itu yang dilihat adalah bagaimana metode bekerja mereka, bagaimana secara teknis mereka bekerja, ya. Bagaimana mereka juga supervisi dirinya sendiri, dalam artian mereka juga harus dong mengatur dirinya sendiri, supervisi diri sendiri. Oh, kalau begini saya nggak boleh nih, kayak ini keluar dari job desk saya nih. Oh, kalau begini tidak apik nih. Oh, kalau begini tidak layak nih. Oh, kalau ini tidak etis nih. Oh, kalau saya bicara kasar berarti nggak etis. Oh, kalau saya tidak berantem terus sama teman kerja atau subordinat saya, oh nggak bisa nih jalannya tim. Seperti itu. Itu harus dipunyai oleh semua orang, supervisor maupun supervisi. Jadi kalau supervisor tulisannya supervisor gitu, tapi orang yang disupervisi itu supervisi. I-nya ada 2 di belakangnya. Supervisi kayak auditor dengan auditing. Oke. Dari sini akhirnya nanti keluarlah evaluasi. Setelah dievaluasi, diceknya itu harus ada tindak lanjutnya. Jangan didiamkan saja. Jadi jangan lupa lakukan evaluasi. Bagaimana kita tahu ada yang kurang, atau ada yang berlebih, atau ada yang tidak tepat kalau tidak dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti bisa kita tahu berada di mana setelah dilakukannya supervisi. Itu dilakukan cek. Ini konsep dasar berpikir supervisi. Lalu ada istilah supervisi klinis. Jadi supervisi, kenapa sih disebut klinis? Ini ada teori dari Maurice Olcogen.
supervisi klinis itu dilakukan. Kenapa dilakukan supervisi klinis? Karena ada sebuah kegiatan pekerjaan. Kalau guru pembelajaran, kalau non guru itu pekerjaannya, pekerjaan manajerialnya begitu ya. Yang kadang perlu pengamatan. Kalau nggak diamati, rusak. Kayak barang, kalau nggak diamati, nggak dipelihara, lama-lama rusak kita nggak tahu. Atau malah mungkin mencelakai, atau menciderai, atau mungkin akhirnya tidak berguna sama sekali. Sama seperti itu, makanya disebut klinis. Dianggap kalau tidak diamati, kalau dipelihara sakit gitu ya, klinik. Lebih kepada klinisnya. Jadi menurut si Maurice L. Kogan itu, pekerjaan pun harus dirawat, harus dipantau kesehatannya. Kesehatannya dalam artian kualitas kerjanya. Jadi nggak sekedar datang lalu mengajar atau melakukan pekerjaan yang non-akademik, setelah itu pulang. Begitu setiap hari. Ya, tanpa ada tinjauan kesehatannya atau tinjauan ketepatan kualitas pekerjaannya. Makanya disebut supervisi klinis disebutnya. Nah, memang supervisi klinis ini lebih sering dipakai di pendidikan untuk mensupervisi jalannya pembelajaran, kualitas pembelajaran. Di sini tujuannya. Jadi di sini bisa juga ya, buat yang non guru juga kita sebut juga klinis. Sekali lagi, kalau guru itu klinisnya adalah pembelajaran, kalau non guru adalah pekerjaan manajerialnya. Lalu di sini tujuannya, supervisi itu sebenarnya buat feedback loh. Jadi tugas kita memberitahu mereka apa sih things to do-nya, lalu quality apa yang harus dicapai lagi. Ya, jadi kalau feedback ini yang enak kalau kita ngasih tahu, enaknya seperti apa ya? Kayak kita waktu kecil dulu, senangnya orang tua kita, senangnya kita pengen orang tua kita ngasih tahu kita nggak usah bentak-bentak gitu ya, nggak usah marah-marah atau malah diajak berantem gitu. Dia malah, sini nak, duduk sini. Tapi kayaknya lihat ibu lihat kamu, rambut kamu tuh bekut. Kayaknya kalau berkutu tuh kotor berarti ya kepala ya. Ya berarti harus banyak-banyak keramas ya. Atau mungkin sampomu nggak tepat. Mungkin harus ganti sampo. Kasih solusi. Bukan hanya menyalahkan kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begitu. Dicari solusinya. Feedback, namanya feed. Feed itu memberi makan, feeding. Gitu ya, feedback. Jadi kita kasih istilahnya kita kasih intake-nya, asupan. Bukan sekedar menyalahi ini begitu. Nah, akhirnya mereka akan sehat gitu karena kita feeding, ada feed, kita kasih kembali, kita sehatkan kembali pekerjaan mereka yang tidak dia lakukan dengan benar. Lalu tujuan supervisi itu untuk problem solving. Jadi kalau tidak ada supervisi, ada problem banyak, bagaimana problem bisa di-solve, bisa terselesaikan. Ya, sebab itu supervisi ya memang untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal apa saja. Lalu tentunya capacity building. Sehingga kapasitas mereka itu akan berkembang. Karena apa? Karena kita di feeding tadi. Kecuali supervisinya cuma diomel-omelin doang tanpa ada solusi. Ya, cuma dihakimi saja. Tapi kita kasih makanan yang bagus, makanan yang sehat di sini. Kita kasih caranya, the way, the beautiful insight-nya, supaya mereka paham benar gitu. Oh, I need that, I have to do that. Sehingga otomatis kapasitas mereka akan berkembang semacam itu ya. Karena kita terus bangun supervisi secara berkala. Lalu terakhir adalah career path. Kalau mereka sudah kapasitas mereka sudah berkembang, mereka punya hak untuk berkembang posisinya, berkembang kesempatannya yang kita sebut career path ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu jangan menikmati jabatannya saja gitu. Kita punya kewajiban
mendidik subordinat kita untuk menggantikan kita. Pemimpin yang bagus malah malu. Kalau kok udah lama nih nggak bisa ada yang ngegantiin saya ya. Kenapa ya? Something wrong. Who's wrong is this? Jarinya jangan kemana-mana. Jarinya tunjuk ke kita. Berarti kita tidak bisa atau belum sempurna dalam mendampingi mereka berkembang. Mengembangkan kapasitas mereka. Itu tugas kita. Tujuan dari supervisi adalah sebenarnya mengembangkan kapasitas subordinat kita. Jadi kita harus tahu kalau sudah waktunya, kita sudah lihat subordinat kita kayaknya sudah oke nih. Berarti kita langsung hand over, harus ada regenerasi. Entah seperti itu. Itu tujuan supervisi. Bukan hanya untuk menilai-nilai saja, tetapi tujuannya beautiful, untuk regenerasi. Dan untuk membuat orang lain sesempurna kita, sehebat kita. Merasa disaingi, jangan takut disaingi. Wah, itu namanya ada di ring tinju itu kalau merasa disaingi, bukan di manajemen yang bagus. Ya, kalau disaingi. Baik. Lalu prinsip supervisi klinis itu inisiatif diri, untuk membangun inisiatif diri, lalu interaktif. Jadi ada hubungan antara supervisor dengan subordinat. Ada interaktif, lalu ada komunikasinya. Nah, dong. Jadi tidak semata-mata subjektivitas dari kacamata kuda, dari perasaan kita aja. Tapi kita punya instrumen yang sudah disepakati sesuai dengan job desk, sesuai dengan arahan dari dari atasannya kita sebagai supervisor. Di atas kita ada lagi direktur. Dari arahannya direktur, atasannya direktur, mungkin ada penasehat yayasan seperti itu. Jadi bergulir ke bawah itu semuanya. Nah, spesifik. Nah, dengan adanya instrumen pasti spesifik. Sekarang kita mau lihat apanya, skill-nya. Oke, kita supervisi skill-nya. Nanti periode berikutnya kita supervisi knowledge-nya, product knowledge-nya terhadap pekerjaannya. Lalu ke depan mungkin kita lebih lihat kepada attitude-nya, bagaimana perangai kerjanya, apakah dia kooperatif, apakah bahasanya bahasa etis, nggak bahasa sarkasme, nggak bahasa asal seperti itu, ya. Jadi spesifik. Disinilah akhirnya supervisi itu bernilai objektif, karena kita lakukan prinsip-prinsip ini. Lalu tahapannya pertama kita harus pertemuan awal dulu, kita ngobrol dulu dengan mereka, ya. Lalu kita tanya mereka, kita analisis namanya, kita tanya apa sih kesulitan kerjaan biasanya ada di mana, lalu apa kendalanya gitu. Oke, berarti nanti akan ada sebuah masukan dari kita, how to do-nya. Akhirnya kita beritahu, oke, baik, nanti yang akan saya amati ini ya, yang saya monitor ini ya, yang saya akan nilai ini ya. Jadi mereka harus tahu dulu instrumennya, jangan tiba-tiba lagi seperti saya sebutkan di awal tadi, tiba-tiba didudukin, dimarahin, lalu diadili gitu kan. Nggak bisa, jadi harus ada instrumennya. Lalu ada perencanaan supervisinya. Ada perencanaannya. Kapan? Kasih tahu mereka kapan saya mau supervisinya kapan gitu. Lalu katakan apa saja yang akan disupervisi. Aspek apa saja yang akan dilihat, yang dinilai. Lalu bentuknya ada observasi. Nah, jenis supervisinya itu melihat, observasi, dilihat, observe, namanya juga di-observe. Nah, setelah ini kita baru masuk tahapan kedua di observasi.
datanglah atasan ke subordinat di tempat dia lagi bekerja, dia lakukan pekerjaan real, langsung kasat mata melihat. Jadi jangan katanya ya. Jadi jangan bilang, Bu, kalau si A ini begini loh Bu, oh gitu ya, ya sudahlah saya kasih nilai B deh, saya kasih nilai C lah. Padahal datanya itu dari orang lain. Kita yang harus turun sendiri ke lapangan, di mana subordinat kita lagi melakukan pekerjaannya. Lalu kita catat di sini. Jangan lupa dicatat. Bapak Ibu nanti mau pakai data apa waktu memanggil mereka, waktu menilai mereka. Karena Ibu tidak lupa mencatatnya. Harus dicatat tanggal berapa, lalu di mana, lalu pekerjaan apa yang tidak tepat. Lalu di sini kita lakukan dengan objektif. Objektif artinya ada data, mengacu pada instrumen. Lalu instrumen juga kalau perlu ada matriksnya. Jadi jelas kalau A itu apa, B apa, C apa, D apa. Lalu selektif. Selektif dalam artian kita melihat hal-hal yang perlu kita lihat. Jadi tidak semuanya dimasukkan. Sampai ke kita istilahnya kita mau menilai pekerjaan, kita masukkan unsur-unsur pribadinya. Nggak bisa. Kita kalau lagi supervisi klinis itu yang kita lihat adalah pekerjaannya, profesinya, profesionalnya, bukan unsur pribadinya. Baik. Lalu setelah ada observasi harus keluarkan hasilnya. Nah, tulisan Bapak Ibu yang di formatnya itu harus ditunjukkan kepada subordinat kita. Nih hasil dari observasi saya. Yang sebelumnya kan Bapak Ibu tahu kan indikator apa saja yang kita nilai kan, yang sudah kita sepakati kan di dalam instrumen penilaian. Oh iya Pak, iya Bu, benar nih hasilnya. Gitu. Dikasih tahu, lalu dikasih tahu hasil analisisnya. Sekali lagi jangan cuma disalahkan saja. Kita sebagai superior orang yang lebih tahu, lebih berpengetahuan, lebih berkemampuan, sehingga kita harus keluarkan analisisnya, sehingga keluarlah kenapa kelemahannya ada di sini atau kekurangannya ada di sini, lalu core problemnya apa, ya, akar masalahnya apa. Setelah akar masalahnya ada, baru keluarkan referensinya. Referensinya feedbacknya tadi, oh berarti you have to do like this Bu, you have to do like this sir, because this is something that you have to do according to the regulation, according to the theoretical background or something. Jadi harus ada referensi. Analisis tuh pakai logika. Ada referensi, namanya analisis. Ya, jadi jangan pakai kacamata kuda. Lalu disinilah akhirnya keluar peningkatan. Nah, Bapak Ibu berhak untuk mencatat atau untuk memberi semacam perintah dalam artian berarti ibu bapak harus naik level ini ya, karena waktu diobservasi saya melihat bapak ibu baru di level ini sedangkan standarnya ini, jadi bapak ibu harus naik ke sini, ini standar yang harus bapak ibu lakukan. Katakan begitu kepada subordinat kita. Mengacu pada apa? Ya mengacu pada nanti yang akan kita buat performance appraisal itu berdasarkan KPI, Key Performance Indicator-nya, atau mengacu pada standar di departemennya seperti apa. Ya, lalu jadi mereka harus tahu apa yang harus ditingkatkan dengan acuan, jangan sekedar hanya kamu harus tingkatin ya. Saya nggak mau lagi saya lihat kamu bekerja seperti itu. Saya nggak mau lagi kamu datang telat. Saya nggak mau lagi, saya nggak mau lagi. Loh, tujuannya apa? Kalau saya bilang saya tidak mau lagi, berarti orientasi kebaikannya itu pada diri kita, bukan pada subordinat. Jadi bahasanya jangan saya mau. Kalau saya mau, berarti orientasi kebaikannya itu untuk Bapak Ibu sebagai supervisor. Ibu, Bapak itu malah bilang, this is for the best of you, sir. This is for the best of you, ma'am. Seperti itu. Sehingga mereka tahu kalau, oh ternyata bos kita itu bicara begini tuh untuk kita ya. Bukan untuk orang, bukan untuk diri sendiri, image, apa istilahnya, jaga image-nya sebagai kepala aja, seperti itu.
Nah, jadi bahasanya pun harus tepat. Nah, disinilah akhirnya dari hasil analisis ini dilakukan peningkatan. Nah, Bu, saya nggak tahu, Bu, melakukannya, Bu. Pak, tolong dong, saya nggak tahu. It's time for you as a supervisor to show, to assist, to lead, to guide. Kasih tahu caranya, kalau perlu Bapak Ibu kasih tahu contohnya, oh begini, oh begini, oh begitu. Jangan malah dibilang, ya kan Ibu tahu sendiri pekerjaan Ibu apa, ya baca dong. Ya. Boleh sih, tapi dengan bahasa begini. Pak, referensi banyak loh Pak, di Google tuh sekarang sudah banyak. Kita tinggal ketik aja, how to operate computer. Belum dalam 2 detik keluar. How to teach effectively. Belum dalam 2 detik keluar. Boleh, andai kata mereka harus cari sendiri, boleh. Tapi katakan dengan sopan, katakan dengan akrab, katakan dengan penuh kasih. Ada kok di sini, Bapak Ibu lihat aja, atau di buku ini, atau di manual ini. Ya. Nah, itu yang disebut proses continual improvement. Ya, peningkatan secara berkala. Makanya disebut bahasa ISO-nya ada ISO 9001-2015-nya itu continual improvement. Nah, bagaimana disebut continual kalau tidak melakukan supervisi secara berkala? Supervisi berkala menghasilkan continual improvement. Nah, saya nomorkan di sini 1 supervisi, lalu tujuannya 2 adalah continual improvement, yang ketiga adalah change, perubahan. Perubahan itu bukan hanya perubahan tren, busana, perubahan kualitas-kualitas yang lainnya secara finansial atau semacam apa, tetapi lebih bagaimana perubahan itu, bagaimana dia bisa bekerja dari awal hingga akhir, lalu bagaimana dia intelektualitasnya bertambah karena disuruh banyak baca ini, lalu diajak diskusi tentang ini. Jadi diskusinya secara intelektual maksudnya gini, Pama caranya dia sebagai guru komputer. Ya kita sebagai supervisor harus tahu juga dong keilmuan komputer. Atau walaupun kita tidak tahu, kita paling enggak begini, baca aja di sini, ada, cari aja di Google, di Mbah Google itu banyak sekali. Kita dampingi. Besoknya kita tanya, udah dapat? Udah Bu, udah dapat. Ini ada teorinya katanya begini. Nah itu yuk kita lakukan bersama. Jangan katakan, ya sudah Bapak lakukan itu. Kita katakan, yuk kita lakukan bersama. Seperti itu. Itu lebih manusiawi, itu lebih friendly, itu lebih penuh full of care gitu ya. Jadi itulah yang terkadang kita luput, bahwa atasan tuh hanya sekedar posisi yang malah membuat jarak antara supervisor dan supervisi. Seperti itu. Padahal sebenarnya posisi itulah yang harus punya mata rantai, harus ada koneksi, di mana performa supervisor itu juga hasil dari performa subordinat. Jadi ada semacam kontribusi keberhasilan kita sebagai supervisor dari subordinat kita. Kalau baik, kontribusinya itu akan baik kepada kita. Sekarang kita bisa bayangkan kalau kontribusinya buruk, akhirnya berimbas buruk kepada kita. Oleh sebab itu, baik buruknya ada di how we manage them. Seperti itu. Lalu di sini bisa lebih banyak lagi, nanti ada intelektualnya, bagaimana dia bekerja sistematis, lalu bagaimana dia bekerja efektif, semacam itu. Sehingga ada sebuah perubahan. Oleh sebab itu, setelah disupervisi, harus dilihat lagi di lapangan. Seperti apa nih dia? Act-nya, action-nya, PDCA. Plan, do, check. Setelah dicek, supervisi kan tadi ada di ranah cek. Lalu bagaimana implementasinya di ranah act? PDCA-nya di ranah A-nya. Sehingga apakah mereka change? Nah,
untuk lebih objektifnya, a single step of change is a change. Jadi walaupun satu langkah dia berubah, itu tetap harus kita hargai sebagai perubahan. Oleh sebab itu kita harus terus menerus mendampinginya, sehingga a little step, besoknya tomorrow it's gonna be 2 steps, another day it's gonna be 5 steps, next week it's gonna be 1,000 steps, macam itu. Jadi kita tetap harus hargai satu perubahan kecil apapun dari subordinat kita dengan mengatakan thank you, you did a good job, or I do appreciate you've been changed, or satu hal-hal yang bahasa-bahasa, keren ya sekarang Bapak udah begini loh, I'm glad to hear that, everybody glad to see that, pakai bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga itu bahasa-bahasa itulah yang membuat mereka ingin again and again and again and again to change. Nalurinya manusia itu memang suka dipuja dan dipuji, tapi nggak apa-apa, kita ambil positifnya saja. Itu yang kita sebut reinforcement, ya, reinforcement yang positif, reinforcement yang menguatkan. Reinforce itu menguatkan yang sangat positif. Baik, ini contoh saja, ya. Jadi ini yang kita sebut instrumennya. Nanti Bapak Ibu atau nanti saya minta di bagian penjaminan mutu Bu Dwi untuk menerbitkan form instrumen supervisi, sehingga kita akan tahu walaupun indikatornya berbeda tapi paling tidak formatnya sama. Jadi kita punya standar format supervisi seperti itu. Ya, nanti kalau non akademik berarti bukan guru, pegawai, berarti karyawan, seperti itu ya. Ini pun indikatornya juga tergantung dari job desk yang KPI yang ada di performance appraisal ya, yang akan diterbitkan oleh SDI sebentar lagi, seperti itu, yang hasil dari Bapak Ibu kumpulkan juga seperti ini. Jadi harus dibuat. Jadi aspek yang harus diamati itu apa? Harus dilihat di sini, harus dicantumkan, harus didiskusikan, harus diberitahu aspek. Sehingga mereka ini guideline mereka untuk bekerja. Kalau ininya aja nggak ada, bagaimana mereka bisa tahu mereka udah sampai mana? Lalu mereka bagaimana? Apanya, bagaimana, kenapanya, dan bagaimananya. Seperti itu. Yang kemarin kita bicara di seminar sebelumnya, ada ontologi, epistemologi, aksiologinya, secara filsafatnya seperti itu, filosofinya seperti itu. Nah, jadi di sini kira-kira, jadi ternyata belum sampai, belum sesuai, sudah sesuai, lalu sudah sesuai semuanya. Kalau belum sesuai dikasih catatan, gimana? Ya. Jadi harus ada data ini. Nah, selama data ini tidak diisi, how your subordinate know that you have observed them. Jangan-jangan hanya bisikan-bisikan saja. Jangan-jangan hanya tebak-tebakan saja kata mereka, kata subordinate kita. Tapi kalau dari awal sudah tahu, hey guys, this is the form that we're going to use. Dan indikatornya adalah ini semua. Ini yang akan kita lihat bersama-sama. Jadi bukan saya lihat, tetapi kita lihat bersama-sama. Supervisi mereka yang melakukannya, dan mereka harus mensupervisi dirinya sendiri supaya kejar target. Seperti ini. Right? Ini adalah contoh. Nanti kita masing-masing departemen, masing-masing divisi berarti ya, masing-masing direktorat punya sendiri indikatornya sesuai dengan job desk-nya. Atau ada tambah-tambahan lain yang turunannya dari KPI yang ada di job desk kita. Ada turun-turunannya di situ. Bisa tambahkan. Mungkin terlalu sedikit, kita tambahkan yang keseharian. Seperti itu. Yang penting kita akan lakukan ini sesuai dengan ranah knowledge mereka, pengetahuan mereka, ranah skill mereka, kemampuan mereka, dan ranah attitude mereka, ranah perilaku mereka. Karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang pintar,
orang pintar tidak bisa sempurna kalau perilakunya tidak baik. Tutur bahasanya tidak mengenakan hati orang lain. Walaupun dia sepintar apapun, sejago apapun, tetapi tutur katanya pun tidak mengenakan orang lain, tetap itu tidak sempurna pekerjaannya. Jadi pekerjaan, it's not only about the work that you do. Pekerjaan itu ada elemen lagi di dalamnya, yaitu elemen perilaku dan elemen bisa dilakukan dengan serapat-serabut, gampang. Tapi kalau ada skill masuk di dalamnya, akhirnya jahitannya halus, akhirnya tulisannya bersih, akhirnya potongannya tepat, begitu kan ada skill. Lalu akhirnya dia rapi sekali bersih, karena perilakunya memang dia bersih, nggak geradak gerudu. Dia teliti, akhirnya tidak ada yang tidak ada yang luput dari angka-angkanya, tidak ada yang luput di laporannya semacam itu. Jadi knowledge harus dibungkus oleh elemen lain, yaitu skill dan attitude. Jadi harus dimasukkan ke sini. Sesuai dengan itu. Baik, saya rasa di sini sudah cukup panjang ya. Terakhir kata kuncinya adalah supervision is not an opportunity to bring someone. Supervision is an opportunity to bring someone back to their own mind, to show them how good they can be. Itu kata kuncinya dari supervisi. Kita memberi kesempatan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Yang kita yakin sebenarnya jati diri mereka selalu baik. Karena Allah menciptakan manusia itu baik, dari yang baik-baik. Jadi sebenarnya mereka baik, tapi mereka tidak tahu how to do. They don't know what to do. They don't know how to masih do. Panjang kan? Ya, berarti kita harus sebagai supervisor, kita harus memberitahu mereka sehingga they go back to their own mind and to show them how good they can be. Giring mereka kepada kualitas kompetensi, kualitas kerja yang memang sebenarnya mereka bisa capai. That's our job. That's the supervisor job. That's the leader job. That's the boss job. So the leader, the supervisor, never ever be a bossy person, but that supervisor can be a very inspiring leader, a very wonderful, friendly leader. Ini kata kunci dari supervisi. Thank you very much. Thank you for hearing and paying attention. Semoga apa yang kita dengarkan, kita pelajari sekarang, kita bisa tingkatkan lagi dan kita bisa kembangkan lagi. Silahkan bertanya, ada yang bertanya atau mungkin ingin membagi pengalaman waktu mensupervisi subordinate. Silahkan. Mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa dibagi dan itu berharga bagi orang lain untuk ditiru. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Farida atas pemaparan materinya, menarik sekali. Terdengar tidak suara saya, Bu? Ya. Ya baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang untuk Pak Cahyo. Salam kenal Pak. Aku juga Pak dari FPI. Mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mungkin ada saran atau dari Pak Cahyo yang ingin disampaikan terkait seminar ini Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Farida yang sudah menyampaikan materi yang baik sekali, meskipun saya telat, tapi saya tahu isi ujungnya aja sudah bagus ya. Berarti dari awal ada cerita yang dirangkum menjadi satu kesimpulan itu baik. Ya, mungkin ada baiknya ya
beberapa materi yang Ibu sampaikan ini itu menjadi semacam apa ya, jadi format yang dilakukan oleh bagi para apakah itu yang tadi akademik sama non akademik, sehingga menjadi satu apa ya, format yang bersama ya. Kita mempunyai cara kerja yang sama untuk memsupervisi ya, supervisi orang lain atau anak buah yang di bawahnya, sehingga rasanya untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan semua ya, karena kalau yang disupervisi itu juga bisa melaksanakan, artinya yang di atasnya yang disupervisi itu akan juga ringan, dan sebaliknya. Karena supervisi itu saya yakin itu hanya cara untuk memudahkan pekerjaan supaya sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Ya, nah ini bagus sekali. Mudah-mudahan pengikut seminar ini juga menyadari gunanya supervisi dan juga berbuat sesuai dengan format dan SOP yang sudah kita akan sepakati nanti bersama ya. Karena kalau tanpa supervisi, rasanya nanti juga kita nanti hasilnya juga mungkin nggak terlalu baik karena tidak ada yang mengukur, tidak ada yang mengawasi. Ya, jadi saya ulang lagi, alangkah baiknya kalau format yang disampaikan dalam seminar ini menjadi kebiasaan yang akan diterapkan nanti ya. Tentunya juga kita akan sepakati bersama bila mana ada dari Bapak Ibu yang lain yang mempunyai pengalaman yang sama, sehingga bisa nanti kita dengarkan, siapa tahu nanti akan menambah ya wawasan untuk supervisi yang akan kita laksanakan ke depan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan nanti disampaikan. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab ataupun sharing dari materi yang telah disampaikan Bu Farida. Waktu dan saya persilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing terkait tentang supervisi ini, atau tim curhat terkait subordinat di bawahnya atau rekan-rekan di bawahnya. Silakan Bapak. Ya, mungkin dari Pak Wahyudi ada yang mau disampaikan, silakan Pak. SD. Dari unit SD ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan pertanyaannya terkait materi yang disampaikan Bu Farida tadi? Ya, dari Pak Hadi, mungkin ada pertanyaan? Oke, baik, Pak. Baik, Pak Yuda. Ya. Ya, ini Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Farida atas materinya. Sangat membantu sekali, terutama dalam pelaksanaan supervisi. Ini Bu yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita telah melakukan supervisi dan kita mendapat suatu berbagai macam hasil atau data, apakah bisa dibuat pengelompokan, apakah memang guru di dalam suatu unit itu kalau kita membuat kuadran, apakah kita bisa membaginya dengan hasil yang kita dapatkan dari
supervisi klinis gitu. Itu Bu pertanyaannya. Ya, Bu. Ya, benar sekali. Pastinya seperti itu. Kita tidak menyebutnya ranking, tapi kita menyebutkan pencapaian. Dalam artian mereka harus punya dong pencapaian. Kalau masuk kategori A, B, C, D-nya emang harus. Itulah gunanya supervisi. Dan itulah namanya instrumen. Ada alat ukurnya itu untuk mengukur. Namanya instrumen, yaitu untuk mengukur kapasitas mereka. Jadi, andai kata kita kelompokkan, ya wajar saja, karena kita pun punya target gitu. Target kita ada di mana? Ternyata yang ada sebagian kelompok yang masih ditarget di 3 level di bawahnya, ada yang 2 level di bawahnya, ada yang 1 level di bawahnya, ataupun malah mungkin lebih dari standar. Jadi nggak apa-apa, itu wajar sekali kita bukan. Lalu itu juga untuk membuat kita tahu needs analysis-nya, kebutuhan analisis kebutuhan untuk pengembangan kapasitas selanjutnya apa? Oh ternyata dia itu lack of computer literate. Oh ternyata ada yang si B itu lack of language, English language. Nah dari situ akhirnya kita punya data untuk dianalisis, yaitu akhirnya keluar keputusan bahwa oh dibutuhkanlah pengembangan kapasitas ini, dibutuhkan kapasitas ini. Itu kedua. Yang ketiga itu buat karir path mereka, Pak. Ya, jadi untuk karir path mereka itu untuk track record mereka gitu. Dan dengan adanya leveling seperti itu, kita bisa tahu, oh yang naik nanti jadi supervisor siapa? Oh nanti yang naik jadi wakil kepala sekolah siapa? Oh nanti yang naik ini sesuai dengan itu. Ya, jadi benar sekali harus di level. Dan itu bagus untuk mereka. Sama kayak kita punya penilaian harus ada di sini. Gitu, Pak. Thank you. Ya, baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Boleh Pak Yuda dengan Pak Suyatno. Oh, Pak Yatno silakan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Farida, guru kita bersama. Alhamdulillah semakin hari semakin bisa memberikan pencerahan buat kita untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial. Baik, sepengetahuan saya untuk supervisi ini kan ada 2 macam yang sudah kita lakukan, yaitu supervisi yang bersifat administratif dan supervisi yang bersifat klinis gitu ya Bu ya. Nah dari Departemen Agama pun lewat pengawas itu juga sudah mengadakan supervisi seperti itu juga, dan di kita ini mungkin nggak cuma saya sendiri gitu ya, di orang Indonesia itu biasanya actionnya sudah dilakukan, tapi evaluasi dari action ataupun tindak lanjut dari action itu yang perlu kita pikirkan bagaimana, atau sebenarnya kita melakukan ini itu harus bagaimana, dan kalau misalkan nggak tercapai sesuai dengan indikator itu tindak lanjut kita harus seperti apa. Nah ini yang mungkin dari kami ini masih perlu ada wawasan baru dari Ibu begitu, atau mungkin dari rekan-rekan yang lain, karena mungkin keterbatasan dari pengetahuan saya barangkali begitu ya. Jadi yang selama ini berlangsung itu ya seperti halnya sudah selesai supervisi, kita panggil gurunya, kita berikan masukan, tapi memang evaluasi setelah itu tidak terjadi perubahan yang signifikan begitu Ibu. Nah itu kami selaku kepala madrasah harus seperti apa itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak. Good question. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa supervisi ini dilakukan secara berkala. Berarti artinya si subordinat itu tahu kalau habis dievaluasi, nanti diamati lagi perkembangannya, karena 2 bulan lagi akan dinilai lagi, diobservasi lagi. Jadi mereka punya awareness, self awareness, alert gitu, kalau oh saya masih tetap di bawah pantauan. Nah, yang membuat mereka akhirnya apa untuk meningkatkan, karena tindakan itu hanya dilakukan sekali, tindakan supervisi itu tidak dilakukan berkala dan tidak ada targetnya, ada timelinenya. Pak Cahyo paling senang itu mengingatkan kita untuk bikin tabel waktu. Jadi kita kasih waktu perubahannya segini ya.
Pak, saya nggak bisa lakukan. Ayo saya bimbing. Padahal supervisornya juga, padahal saya nggak tahu loh gimana. Ya udah, supervisornya call a friend yang expert, yang lebih expert. Saya mau lagi mendampingi, lagi mau coaching. Subordinat saya nih lagi mau mentor, tapi saya nggak tahu tekniknya. Ya si supervisor itu nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya kepada orang yang lebih bisa. Sehingga continual improvement-nya terus dilakukan baik subordinatnya maupun si supervisor sendiri. Jadi apabila mereka sudah tahu timeline-nya, mereka punya self-awareness sendiri, Pak. Oh, nggak mungkin nih saya diam-diam aja 3 bulan saya dinilai lagi. Kalau nilainya sama, di 3 bulan lagi nilai sama, berarti ada penilaian akhir nanti. Something wrong di sini. Kenapa? Gitu kan ya. Nah, supervisi itu juga bisa dilakukan dengan evaluasi secara keseluruhan, yaitu evaluasi nanti makanya ada sistem manajemen mutu dengan audit internalnya. Makanya sistem manajemen mutu itu ISO 9001/2015 itu sangat membantu untuk orang nggak berhenti pada comfort zone-nya, tidak berhenti pada C-nya saja. Karena manajemen mutu itu nanti akan mengupas tuntas dari P, D, C, A-nya. Mabok kita nanti Pak kalau cuma berhenti di C-nya. Auditor nanti ngauditnya tuh dari A-nya dulu Pak, dari X-nya dulu. Kadang dia balik itu pertanyaannya, nggak mulai dari plan, nggak mulai dari D, tiba-tiba dia tanya pencapaiannya gimana? Ini hasil dari mana? Runut ke bawah. Ternyata hasilnya kayak gini, jelas aja supervisi dilakukan cuma 1 kali, ceknya cuma 1 kali, padahal sebenarnya harus 3 kali atau 4 kali dalam setahun. Seperti itu bisa kelihatan. Jadi memang sudah standar rata-rata memang kirain dicek doang udah selesai. Nah tugas supervisor tadi itu tadi memberikan feedback. Feedback tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga dengan dampingan yang kita sebut coaching, yang kita sebut mentoring. Mentoring itu lebih kepada pekerjaan yang besar dan juga tidak terlalu spesifik. Kalau coaching namanya melatih coach. Contohnya dia tidak bisa bahasa Inggris, lack of English. Bapak tiap hari nemenin ajak dia bahasa Inggris. Bapak temenin dia tiap habis yang lain udah pulang sekolah, Bapak masih dampingin dia baca buku grammar, structure, tenses segala macam seperti itu, Pak, ngajak bareng. Itu yang disebut coaching. Ada timeline-nya. Jadi targetnya 3 bulan kamu udah bisa bahasa Inggris ya. Kalau mentoring itu lebih yang besar-besar. Nah, berarti kuncinya ada di mana? Kuncinya bukan di subordinat. Kenapa mereka nggak berubah? Kuncinya ada pada kita, supervisor. Karena kita tidak melakukan berkala dan kita tidak melakukan coaching dan mentoring. Gitu, Pak. Ya, semangat, Pak. Jadi berarti act-nya harus dilakukan ya, Bapak Ibu semuanya. Jangan berhenti pada C-nya saja. Begitu, Pak Yatno. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin. 5 menit lagi, maaf. Jika yang ada yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Ayo, Bu. Ya, Bu Ati. Assalamualaikum, Pak Yuda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Farida semua materinya. Ini Bu, saya mau bertanya berkaitan karena selama ini sebelumnya saya juga tidak di pendidikan saja, maksudnya di Alhamdulillah ya Bu ya, juga di pengurus harian gitu. Setahu saya yang selama ini di yayasan itu kalau di pendidikan hanya untuk supervisi di kelas saja. Nah ini ternyata kan lebih luas lagi ya Bu ya. Di non kelas juga itu banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Nah kemudian itu pertanyaannya, berarti artinya untuk di Dirpen tidak hanya supervisi kelas, tapi ada hal-hal yang lain. Nah, ini merupakan PR bagi kita di Dirpen. Nah, kemudian untuk di divisi lain, itu tampaknya sampai saat ini kita belum memiliki format yang sama atau jelas gitu. Jadi, setiap kali penilaian itu
apa ya Bu ya, kita kadang-kala tidak berdasarkan data seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, apakah baiknya semua itu divisi memiliki instrumen yang standarnya sama atau bagaimana Bu? Begitu. Karena nantinya kalau tidak ada standar akan kesulitan atau justru nggak apa-apa tidak sama begitu Bu, karena sifat masing-masing divisi itu berbeda. Dan kedua, apakah itu harus mengacu pada berarti kita bergerak berdasarkan KPI gitu kan ya Bu ya, KPI dan job desk. Itu saja pertanyaan kami Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asti. Bu Asti WFO tuh ya di rumah kayaknya. Iya. Coba dong ya. Baik Bu Asti, big concern of you about the organization. Jadi memang masing-masing, karena kan job desk itu berbeda, pekerjaan berbeda, berarti nanti indikatornya berbeda sesuai dengan KPI, itu yang jelas. Namun yayasan harus punya standar, ya, perusahaan, organisasi besarnya tuh payung besarnya harus punya standar supaya yang dari departemen ini, dari direktorat ini juga nanti pencapaiannya sama. Jadi ada sebuah standar besar. Jadi yang distandarkan besarnya dulu, payungnya dulu. Contohnya, tadi lah kalau pendidikan atau semuanya lah, semua hal manusia yang dinilai adalah knowledge, skill, attitude. Attitude-nya tak masuk dari sampai ke religiusnya ya, sampai ke lebih kepada pendalaman keagamaan kayak gitu. Nah, jadi ranah besarnya itu harus ada 3 sama standar. Umpama kita mau menilai mereka secara attitude-nya, lalu menilai secara knowledge-nya, lalu menilai skill-nya. Namun karena pekerjaannya berbeda, proses bisnisnya berbeda, ada yang di pendidikan, ada yang di keuangan, ada yang di sarana semacam itu, berarti indikatornya pun berbeda Bu. Jadi seperti itu. Nah, jadi artinya iya benar semua departemen, semua direktorat harus punya format masing-masing, tetapi tadi variabel yang besar itu adalah sama. Umpama kita bicara tentang penilaiannya dari ranah tadi attitude, skill, dan knowledge. Nanti baru attitude-nya apa, knowledge-nya apa, ambil kata attitude itu memang harus seragam. Kalau attitude kan seragam, mau dia sebagai direktur keuangan maupun direktur pendidikan ataupun direktur sarana, attitude itu sama. Karena apalagi kita alhamdulillah berpayung Islami. Jadinya ya kita udah tahu aturan seperti apa standarnya. Kalau attitude hampir sama. Pengetahuan semi sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Berdasarkan bidang studinya. Maka di bidang studi komputer nggak bisa disamakan nanti indikatornya dengan matematik kan begitu. Kalau skill juga begitu, lebih 50%, 50%. Ada yang sama, ada yang tidak. Gitu. Jadi sudah saatnya kita membuat instrumen, agak apa-apa, mulai dari awal kita sekarang masing-masing dibuat, yang penting payung variabel besar ranahnya itu, domainnya itu, knowledge, skill, attitude-nya itu harus diacu. Baru nanti di breakdown kepada indikator sesuai dengan KPI-nya. Apakah itu Bu jawabannya? Iya Bu, cukup. Terima kasih. Artinya sepertinya nanti ada follow up nih Bu. Mari kita bekerja lagi. Iya, iya. Oke. Pak Yuda bisa menambahkan satu pertanyaan? Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Masih 3 menit lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida hanya mengkonfirmasi saja. Tadi kan disampaikan bahwa instrumen-instrumen yang harus saat supervisi harus kita siapkan. Dan ada beberapa aspek, beberapa kali pula. Nah, bisakah kita coba simpulkan bahwa untuk supervisi pertama kita akan fokus, tadi kan Ibu juga sampaikan spesifik ya. Nah, kita akan fokus untuk menilai attitude. Supervisi kedua kita akan betul-betul mensupervisi terkait bagaimana keterampilan guru mengajar di kelas. Supervisi selanjutnya kita akan mensupervisi bagaimana mereka membuat perencanaan pembelajaran, atau semuanya dilakukan sekaligus, terus akan dilakukan 3 kali supervisi.
Itu bagaimana Bu Farida? Ya, betul seperti itu Bu Anis. Pertanyaan bagus. Memang harus spesifik, artinya seperti itu. Harus ada yang difokuskan sehingga kita pun tidak blur, tidak terlalu melihat kemana-mana karena kita harus fokus pada beberapa indikator. Namun attitude, skill, dan knowledge itu bisa dilihat pada saat pembelajaran. Jadi walaupun terkesan kita lagi visit their teaching learning process, but the aspect that we're gonna observe just specifically according to several indicator gitu. Jadi gitu Bu Anis. Jadi nggak apa-apa andai kata supervisinya masuk pada namanya supervisi klinis. Jadi kita harus menyehatkan pembelajaran karena pembelajaran itu ruhnya untuk kita menciptakan anak-anak yang bukan anak yang diciptakan, tetapi perilaku, attitude, knowledge-nya juga seperti itu. Jadi andai kata mau melihat attitude-nya, lihat attitude-nya di klinisnya pada saat dia lagi mengajar, lalu bisa dilihat dari waktu dia berkomunikasi dengan sejawatnya, atasannya, atau mungkin subordinate-nya, assistant teacher atau semacam itu. Atau juga dalam attitude sewaktu mereka berada di luar. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi tetap intinya yang lebih spesifik itu pada saat mereka mengajar bisa dilihat tuh unsur attitude-nya. Bagaimana dia menyapa siswanya, bagaimana dia ekspresinya, bagaimana dia body language-nya seperti itu. Jadi bisa masuk ke pembelajaran, bisa di luar pembelajaran. Gitu Bu Ani. Ya, itu benar sekali. Malah lebih kalau semakin spesifik, semakin kita tajam menilainya. Dan mereka pun juga tahu, oh sekarang lagi dinilai ini. Pertanyaannya nanti gini, Bu, kalau disiapin berarti mereka emang udah nyiapin diri dong, semua udah disiapin. Nggak apa-apa, emang kenapa? Tapi sekali-sekali kita juga curi-curi dalam artian kita lihat di pembelajaran ada yang berkala, ada yang tidak berkala, begitu ya. Tetapi dua-duanya itu halo. Iya Bu. Oh bukan dari saya ya. Saya kira habis baterai. Sudah Bu. Sudah Bu? Belum. Oh sudah. Hah? Bu Farida, sudah atau masih ada? Saya tidak tampak di layar ya. Kenapa ya? Terlihat Apakah... Ibu? Terlihat. Terlihat Bu. Tapi di saya nggak apa-apa Bu, terlihat Bu. Oh iya, tapi layar saya benar-benar blank, nggak ada gambar sama sekali. Kenapa? Terlihat kok. Oh begitu ya. Wah, ya, berarti something wrong with my laptop nih. Standby mungkin Bu, laptopnya standby atau sleep. Iya, terlihat. Iya Ibu, silakan. Ya. Suaranya Dokter Farida nggak ada. Oh iya. Kenapa ya something wrong? Nah ini suaranya ada lagi Bu. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Terakhir berarti. Emang disuruh berhenti. Ya, udah capek bareng laptopnya Bu. Oke, jadi seperti itu. Yang non akademik juga gitu ya, yang bukan non guru juga bisa sewaktu mereka bekerja benar-benar dilihat. Jadi waktu mereka lagi keuangan, dia lagi ngerjain sesuatu yang memang pekerjaannya. Ibu bapak duduk aja di sebelahnya, liatin aja, nggak apa-apa sambil nilai. Jadi nggak boleh ada rasa sungkan. Berarti that's our job. Nah baru di situ. Tapi ibu jangan komentar apa-apa dulu. Kalau observasi, jangan memberi komentar dulu. Catat semua, perhatikan semua dengan jeli. Yang penting ibu punya guideline-nya ya, apa yang
yang tadi ada matriksnya. Kalau A apa sih, kalau B apa sih, kalau nggak benar apa sih, kalau benar apa sih, seperti itu. Jadi ada ininya. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu harus sampai sejeli itu menilainya. Nah, disitulah subordinat waktu dinilai di akhir semester akan legowo gitu. Nggak moro-moro tiba-tiba dikasih nilai C di 6 bulan. Orang dia kagak tahu gue kerja kayak apa. Emang dia pernah nanya kita ke bagaimana? Emang dia tahu apa yang kita kerjakan? Nah, nanti subordinat akan bilang gitu. Tiba-tiba kita dikasih C. Ini mah sentimen banget nih. Gitu. Ini mah subjektif banget. Nah, ada kata ibu cara berkala, 2 bulan sekali, sebulan sekali, kayak gitu aja keluar nilai. Ya, dan mereka legowo kalau dapat nilai, karena memang disitulah mereka udah diberi kesempatan tadi koneksinya dengan pertanyaan Pak Yatno, harus growing, harus develop setelah diberi coaching dan mentor. Begitu. Thank you. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Cukup menarik materinya terkait seperti ini, jadi bahan pembelajaran bagi kita semua supaya menjadi lebih baik dan menjadi pembelajar di sebuah organisasi pendidikan seperti Al-Hamidiyah ini, Bu. Baik, karena udah waktu, saya minta kesediaannya untuk Pak Kiai Ahmad Zarkasi untuk menutup acara ini dengan doa, Pak. Untuk Pak Ahmad Zarkasi, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Pak Kiai. Suaranya ini. Suara Pak Yuda kecil sekali. Oh, kecil ya, Pak? Aduh, Ya, maaf. kecil sekali, tidak terdengar. Ya, maaf. Untuk doa, saya mohon Pak Kiai Ahmad Zarkasi untuk memimpin doa atas acara ini. Apa, Pak? Ya, Pak. Kedengaran suaranya? Pak, ya, kedengaran Pak Kiai. Silakan Pak Kiai menutup dengan doa. Ya, kita tutup ya. Ya, makasih Pak Yuda, Farida, Dr. Farida, dan semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kemajuan kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Subhanaka la nuhsi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la syakiyya wa la ma'na wa la mahrumah. Allahumma la tadfi dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wala jahilan illa 'allamta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik fi mashru'atina wa barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina wa la tarafina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, salam sehat. Terima kasih semuanya Ibu Bapak. Semangat ya, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Dr. Farida. For the best of Al-Hamidiyah. Semangat. Ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamit, izin pamit, Bel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu di chat saya sudah kirimkan. Ya, Bapak Ibu, sebelum ditutup saya sampaikan beberapa hal.
untuk mengisi kuesioner yang sudah saya kirim tadi, mohon diisi sebagai daftar hadir dan pembuatan sertifikat lainnya. Kemudian saya kirimkan juga file dari materi yang disampaikan oleh Dr. Farida di chat juga, mungkin bisa di download. Ya, itu mungkin mohon diisi kuesioner sebagai daftar hadir dan untuk pembuatan sertifikat nantinya. Baik Ibu, dengan berakhirnya acara ini, semoga kita mendapat manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Dr. Farida. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bu. Tadi mungkin suaranya agak kecil ya Bapak Ibu. Saya kurang kencang suaranya mungkin. Saya pikir ada trouble di mic yang saya pakai saat ini. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran mungkin bisa disampaikan ke saya di SPI. Akhir kalam, alhamdulillah telah selesai acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Pak Yuda. Ya Pak, silakan Pak. Nggak ada foto bersama Pak. Di rumah saya Pak. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin pamit. Assalamualaikum.